Setelah dilakukan pengembangan, itu pelaku melakukan juga tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Polisi mengungkap rangkaian kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Depok Timur, Sleman, Yogyakarta. Dalam waktu berdekatan, sedikitnya 3 kasus curanmor berhasil diungkap dengan pelaku dan modus yang berbeda, namun sama-sama memanfaatkan kelengahan korban. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, Santo Ari. Selamat sore rekan Santo Ari, silakan dengan laporan selengkapnya. Selamat sore rekan-rekan, baik Tribuners dapat kami sampaikan dari Yogyakarta, di mana unit Eskrim Polsek Depok Timur telah berhasil mengungkap rangkaian kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dengan modus yang hampir serupa, yaitu memanfaatkan kelengahan korban. Kasus pertama terjadi di area parkir sebuah mall di kawasan Kapanewon Depok, di mana korban yaitu memarkir kendaraan di basement mall dan meninggalkan kuncinya masih menggantung di sepeda motor saat berbelanja, dan baru menyadari kehilangannya itu ketika hendak pulang. Dan dari hasil penyelidikan polisi termasuk pemeriksaan rekaman CCTV mengarah pada 2 pelaku berinisial NFA dan DAN. Keduanya ditangkap di kawasan Terban setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian. Dan dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui sengaja berburu sepeda motor dengan kunci yang tertinggal dan membawa kabur kendaraan dengan cara mengikuti konsumen lain di pintu keluar parkiran, karena pelaku tentu saja tidak memiliki karcis parkir motor. Dan kasus kedua melibatkan seorang pelaku berinisial NW, warga Kebumen, Jawa Tengah. Pelaku mencuri sepeda motor di lingkungan rumah kos saat pemilik sedang beristirahat. Dalam kejadian ini, korban memarkir sepeda motor di depan kamar kos pada dini hari dengan kunci stang yang masih terpasang. Kunci motor disatukan dengan kunci kamar dan masih menempel di pintu di bagian dalam. Beberapa jam kemudian, motor tersebut diketahui hilang saat korban hendak mengambil kendaraan makanan. Pada kejadian lain, modus serupa kembali dilakukan. Pelaku memanfaatkan jendela kamar yang tidak tertutup rapat, lalu mengambil kunci yang dibawa kabur sepeda motor dari area parkir kos. Dari hasil pemeriksaan olah TKP dan penyidikan, pelaku akhirnya diamankan setelah melakukan penyidikan, dan saat ini ditahan di rutan Polsek Depok Timur. Kemudian rekan-rekan dan Tribuners, kasus ketiga terjadi di sebuah rumah kos juga di wilayah Kapanewon Depok. Kali ini pelaku berinisial BGS, warga Kasihan, Bantul, yang saat itu pelaku menyasar sepeda motor milik korban yang memarkir pada sore hari dalam kondisi terkunci stang. Saat menjelang tengah malam, korban diberitahu oleh temannya bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat yang ia parkir, dan pagar kos juga dalam kondisi terbuka. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Polsek Depok Timur untuk ditindaklanjuti, dan akhirnya dari proses penyidikan, pelaku ketiga pun diamankan oleh kepolisian. Dari rangkaian tersebut, polisi menegaskan bahwa sebagian besar pelaku ini memanfaatkan situasi sepi dan kelengahan korban. Motif ekonomi menjadi alasan utama para pelaku nekat melakukan pencurian dan dengan sasaran sepeda motor yang dinilai mudah dibawa kabur. Maka dari itu diimbau untuk warga dimanapun Anda berada untuk selalu menjaga barang-barang berharganya, entah itu sepeda motor, laptop, dan sebagainya, agar tidak menjadi korban dari kasus pencurian. Demikian rekan yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Kebanyakan rata-rata TKP curanmor ini TKP-nya di tempat kos-kosan. Jadi kami menghimbau kepada adik-adik mahasiswa supaya bisa mengamankan barang pribadinya, bukan hanya motor, termasuk laptop, HP. Jadi
budaya dari kampungnya jangan dibawa di Jogja. Karena kalau adik-adik ini tinggal bersama orang tua, tentunya orang tua masih bisa mengingatkan. Tapi karena adik-adik ini sendiri jauh dari pengawasan orang tua, jadi dari dirinya sendiri harus ada kesadaran untuk mengamankan barang miliknya. Jadi kami juga Pak secara preemptif, Babin Kamtipmas, Kanit Bimas menghimbau kepada adik-adik bahkan sampai door to door supaya mengamankan barang miliknya, ya. Terus secara preventif kami juga melaksanakan patroli untuk mengantisipasi kejahatan tersebut. Ya, rata-rata modusnya yang dilakukan pelaku ini seperti apa sih Pak, agar bisa diantisipasi? Modusnya ini ya, yang pertama dia mencari kos yang keamanannya kurang Pak. Misalnya pintu tidak dikunci, kemudian tempat yang sepi, terus di jam-jam rawan, artinya jam-jam bisa dini hari. Kejadian yang kronologi pertama kita ungkap adalah kendaraan Yamaha Vision warna merah. Kemudian setelah dilakukan pengembangan, itu pelaku melakukan juga tindak pidana pencurian dengan pemberatan di TKP yang sama dengan hasil Yamaha Vision warna putih. Jadi ada pengembangan, kita dapatkan hasil Pakuwon Mall dengan hasil kendaraan dengan modus memanfaatkan pintu portal sebelum ditutup, dia menerobos bersamaan dengan pelanggan Pakuwon Mall yang lain. Warna merah, kemudian kita ungkap, kita kembangkan orang pelaku ini, itu dia mencari momen pada saat kendaraan yang ada di depannya keluar, dia membuntuti kendaraan konsumen atau pelanggan Pakuwon Mall, dia mepet, kemudian tujuannya untuk menghindari palang pintu dari parkir tersebut. Begitu ada kesempatan tempat ruang yang longgar, dia memanfaatkan untuk tancap gas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.